Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Putragil dengan NIM 200205012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia. Pada dasarnya, kelenjar manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar yang mensekresikan sekretnya ke permukaan bebas melalui suatu duktus. Contohnya adalah kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Sedangkan kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mensekresikan sekretnya secara langsung melalui darah. Contohnya adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, testis, pankreas, dan sebagainya. Tahukah Anda apa itu endokrin? Kelenjar endokrin adalah organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Kelenjar endokrin mensekresikan substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresi tersebut disebut dengan hormon. Mekanis kerjanya adalah hormon dilepas dari sel-sel khusus, kemudian masuk ke dalam aliran darah, kemudian hormon dibawa ke sel-sel target responsif sel, dan terakhir terjadilah efek hormon. Fungsi sistem endokrin. 1. Membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. Ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Dan keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Apa itu hormon? Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatorik atau fisiologis spesifik terhadap aktivitas organ tertentu lainnya atau reseptor. Fungsi hormon adalah memberikan sinyal ke target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Hormon bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan, yaitu yang kemudian dilepaskan ke aliran darah, lalu dibawa ke sel responsif sel, diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Bahan penyusun hormon. 1. Utama, yaitu protein atau peptida, derivat asam amino, kolesterol, steroid. Sedangkan bahan tambahannya adalah karbohidrat dan asam sialat. Sifat hormon. 1. Bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu. 2. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh yang besar. 3. Bekerja secara lambat. 4. Tidak dihasilkan setiap waktu. Kerja hormon. 1. Perangsangan atau penghambatan pertumbuhan secara apoptosis. 2. Pengaktifan dan penonaktifan sistem kekebalan. 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru. Keempat, fase kehidupan. 5. Mengatur siklus menstruasi. Berikut adalah beberapa kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan. Yang akan kita bahas adalah kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal atau anak ginjal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad. Yang akan kita bahas pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, posterior, dan intermediate. 1. Lobus anterior terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama, yaitu 1. Growth hormone atau somatotropik, 2. Thyroid stimulating hormone, 3. Adrenocorticotropic hormone, 4. Hormon gonadotropin, 5. Prolaktin, dan 6. Melanocyte stimulating hormone. Berikut adalah fungsi dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kedua, lobus posterior.
Terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut juga neurohipofisis. Secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan dan setelah mendapat rangsangan yang sesuai, akan mengeluarkan dua hormon peptida kecil, yaitu oksitosin dan hormon ADH. Ketiga, lobus intermediat. Terletak di antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan endorfin untuk mengendalikan reseptor rasa nyeri. Gangguan-gangguan pada kelenjar hipofisis. 1. Adenoma pada growth hormone yang disebabkan oleh hiperseksi growth hormone. 2. Akromegali, yaitu adenoma pada orang dewasa. Tanda-tandanya adalah pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Ketiga, gigantisme, yaitu adenoma pada anak-anak. Tanda-tandanya adalah peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, serta lengan dan tungkai yang menunjang secara tidak proporsional. Yang kedua adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak tepat di bawah kedua sisi laring, sebelah anterior trakea dan terdiri dari dua buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu tiroksin atau T4 dan triodontironin atau T3. Hormon ini dibuat di follikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Fungsinya adalah 1. Membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi. 2. Membantu tumbuh normal organ. 3. Menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Berikut adalah fungsi dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Gangguan-gangguan pada kelenjar tiroid. 1. Hipertiroidisme, yaitu kondisi di mana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan. Penyebabnya adalah adenoma tiroid atau tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid. Gejalanya adalah rasa lelah dan mengantuk, kelemahan otot yang ekstrim, kecepatan denyut jantung yang menurun, berkurangnya volume darah, kenaikan berat badan, dan terjadinya konstipasi. Kedua adalah hipotiroidisme. Penyebabnya adalah autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang menyebabkan peradangan tiroid. Ketiga, penyakit Grair, yaitu ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebih. 4. Penyakit gondok, yaitu gejolak yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. 5. Goiter, yaitu pembesaran pada kelenjar tiroid. Keenam, myxedema, yaitu ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh. 7. Kretinisme, yaitu keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan di janin, bayi, dan masa anak-anak. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratormon dan kalsitonin. Hormon paratormon berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dan dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dari tulang. Kalsitonin mempunyai fungsi yang berlawanan dengan paratormon, hingga fungsinya menurunkan kalsium darah. Apabila kelebihan hormon akan mengakibatkan kadar kalsium dalam darah akan meningkat dan terjadinya endapan kapur pada ginjal. Sedangkan kekurangan hormon akan mengakibatkan kekejangan atau tetanus. Yang keempat adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenalis dan dibagi atas dua bagian, yaitu bagian korteks atau luar dan bagian tengah atau medula. Berikut adalah prinsip kerja dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal.
Gangguan-gangguan pada kelenjar adrenal. 1. Hipokalemia, yaitu akibat kelebihan hormon aldosteron. Tanda-tandanya adalah otot lemah ekstrim. Kedua, sindrom Cushing, yaitu kelebihan hormon glukokortikoid atau kortisol. Ketiga, pseudohermafroditisme, yaitu terjadi pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Keempat, penyakit Addison atau hiperadrenalisme. Tanda-tandanya adalah bercak pada kulit, kulit menjadi hitam, penurunan berat badan, dehidrasi, dan tidak tahan cuaca dingin. Yang kelima adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berperan ubah glukosa jadi glikogen untuk menurunkan kadar gula darah. Jika seseorang tidak dapat memproduksi insulin, maka glukosa dalam darah terus bertambah karena glukosanya tidak bisa dirubah menjadi glikogen. Akibatnya, urin yang dikeluarkannya pun mengandung glukosa. Di dalam otot glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Kadar glukosa tinggi dalam darah akan mengakibatkan rangsangan untuk sekresi insulin. Sedangkan kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Gangguan-gangguan pada kelenjar pankreas. 1. Diabetes mellitus. Gejalanya adalah mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh, sering kesemutan, sering timbul bisul, penglihatan kabur, infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. 2. Hiperglikemia atau gula darah tinggi, yaitu disebabkan gangguan hormonal atau hormon insulin. 3. Glikosuria, yaitu adanya gula dalam darah, dapat menyebabkan 1. Poliuri, yaitu penguapan air seni berlebih akibat diuretik osmotik. 2. Polidipsi, atau rasa haus yang berlebihan atau dehidrasi. 3. Polifakfi, yaitu keseimbangan kalori negatif menimbulkan rasa lapar berlebihan. Yang keenam adalah kelenjar gonad. 1. Kelenjar ovarium pada wanita. Merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Yang kedua adalah kelenjar testis pada pria. Testis pada mamalia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel-sel germinal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Sedangkan hormon testosteron berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan kumis, janggut, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Gangguan-gangguan pada kelenjar ovarium adalah 1. Amenor, yaitu gangguan pada siklus menstruasi. Kedua, sindrom pramenstruasi, yaitu gabungan dari gejala-gejala fisik dan psikologis dan terjadi selama fase sebelum menstruasi dan menghilang setelah menstruasi dimulai. Ketiga, endometritis, yaitu radang pada endometrium atau rahim dan myometrium atau otot rahim. Gangguan-gangguan pada kelenjar testis adalah 1. Hipogonadisme, yaitu penurunan aktivitas fungsional pada testis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.